Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, dan masih semangat untuk belajar di rumah. Nah, kembali bertemu bersama dengan Ibu Hanifah Munfarija dalam pembelajaran matematika kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Tentunya statistika ini banyak sekali penerapannya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya pengumpulan data tentang minat siswa untuk menghitung data dan minat, atau tentang pengumpulan data tentang bahasa. Kemudian bisa saja menghitung data, pengumpulan data tentang kepadatan penduduk yang dapat disajikan dengan mudah dengan menggunakan ilmu statistika. Nah, pengumpulan data dalam statistika itu bisa disajikan dalam bentuk tabel atau diagram sehingga mudah untuk menganalisisnya. Kemudian, dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar untuk membaca data, kemudian menganalisis data dan memprediksi data dari suatu tabel atau diagram yang disajikan. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi, kita sekarang akan membahas tentang menganalisis data. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran kita kali ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester genap. Adapun tujuan pembelajaran, setelah menonton video ini kalian akan bisa pertama, membaca data dari distribusi data yang diberikan, yang kedua, menganalisis data dari distribusi data yang diberikan, dan yang ketiga, melakukan prediksi dari distribusi data yang diberikan. Kita akan membahas bab 9 tentang statistika, yaitu menganalisis data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Sedangkan pengertian analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi data sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai solusi dari suatu permasalahan. Nah, data-data yang terkumpul dapat disajikan dalam bentuk yang pertama, data bisa disajikan dalam bentuk tabel seperti terlihat pada gambar. Yang kedua, data yang terkumpul juga dapat disajikan dalam bentuk diagram seperti diagram batang. Kemudian dapat disajikan juga dalam bentuk diagram lingkaran. Selain itu, data yang terkumpul juga dapat disajikan dalam bentuk diagram garis. Dan yang berikutnya, data yang terkumpul juga dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan lebih memfokuskan dalam membahas yang pertama, membaca data, kemudian yang kedua, menganalisis data, dan yang ketiga, memprediksi data. Tapi kami masih bingung, Bu, bagaimana penerapannya pada soal. Baiklah, sekarang mari kita bahas contoh soal dari menganalisis data. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi statistika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal dari menganalisis data yang tadi kita telah bahas.
Nah, pada bagian ini kita akan membahas data pada diagram batang. Diagram batang di bawah menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Nah, ini diagram batangnya. Jadi ada garis yang mendatar atau horizontal. Ini adalah berisikan data tahun. Jadi mulai dari tahun 2003, 2004, 2005 sampai tahun 2008. Ini garis yang mendatarnya ya. Kemudian pada garis yang tegak atau yang vertikal ini berisikan jumlah hasil tangkapan ikan dalam satuan ribuan ton. Jadi kalau satu ini adalah 1.000 ton. Jadi kalau dua, jumlah hasil tangkapan ikannya adalah 2.000 ton. Kalau tiga, itu jumlah hasil tangkapan ikannya 3.000 ton. Nah, begitu ya. Misalkan ada pertanyaan, pada tahun berapakah hasil jumlah tangkapan ikan terendah? Nah, kita coba jawab ya. Nah, untuk menjawab soal ini, pada tahun berapakah hasil jumlah tangkapan ikan terendah? Jadi untuk menjawabnya ini berada pada level yang pertama ini ya. Di level yang pertama ini membaca. Jadi hanya dengan membaca diagram batang ini kita bisa menjawab soal tersebut. Yang ini, pada tahun berapakah hasil jumlah tangkapan ikan terendah? Perhatikan gambar diagram batangnya. Jumlah tangkapan ikan yang terendah, kita lihat ini gambar diagram batang mana yang memiliki tinggi paling rendah. Nah, berarti pada tahun ini ya, ini kan yang paling rendah ini ya, pada tahun 2004 ini paling rendah kan. Nah, jumlah tangkapan ikannya itu adalah sebesar 2.000 ton. Jadi jumlah tangkapan ikan terendah bisa kita tuliskan jawabannya adalah tahun 2004, yaitu sebanyak 2.000 ton. Misal lagi, berapa ton selisih antara tangkapan ikan tertinggi dengan yang terendah dalam kurun waktu tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini tentunya tidak cukup dengan membaca saja kan. Berarti ini berada pada level yang kedua. Level yang kedua ini yaitu tahap menganalisis. Kita analisis dari diagram batang ini. Kita tentukan dulu, kita perlu tahu dulu tangkapan ikan yang tertinggi. Jumlah tangkapan ikan yang tertinggi berarti kita lihat jumlah tangkapan yang tertinggi. Berarti ini diagram batang yang tertinggi yang ini ya, berada pada tahun 2007. Berada pada tahun 2007 berarti ini sebesar 5 ton. Angka 5 berarti 5 ton. Jadi dapat kita tuliskan tangkapan tertinggi itu sebesar 5 ton. Selisih antara tangkapan ikan tertinggi dengan yang terendah, kita perlu yang terendah nih, berarti sama yang tadi ya. Yang terendah ini berada pada tahun 2004 yaitu sebesar 2 ton. Kita tuliskan di sini tangkapan terendah itu adalah 2.000 ton. Nah, di sini ditanyakan apa? Selisih, ditanyakan selisih. Nah, karena yang ditanyakannya adalah selisih, maka kita bisa kurangkan nih tangkapan tertinggi dengan tangkapan ikan terendah, kita bisa kurangi. Jadi 5.000 ton dikurangi 2.000 ton, hasilnya adalah 3.000 ton. Bagaimana? Bisa paham ya? Kita lanjutkan. Data pada tabel. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh siswa kelas 8 SMP 1 Cipongkor dalam suatu ulangan harian. Nah, ini data-datanya. Di sini ada kolom nilai, kemudian ada kolom frekuensi. Nilai, ini nilainya ada yang 65 sampai 67, 68 sampai 70. Ini ada frekuensi. Nah, masih ingat kan apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya data. Misalnya, ini yang nilainya 65 sampai 67, itu frekuensinya ada 6. Berarti yang mendapat nilai 65 sampai 67 itu ada 6 orang. Nah, seperti itu. Yang mendapat nilai 68 sampai 70 berarti ada berapa orang? Ada 5 orang karena frekuensinya 5. Nilainya 71 sampai 73 berarti ada 13 orang. Dan seterusnya ya. Nah, misalkan berapakah banyak siswa yang nilainya 74 atau lebih?
Nah, kita lihat dari tabel ini ya, berarti ini tidak cukup dengan membaca saja, tetapi harus juga menganalisis. Kita jawab, berarti ini berada pada level yang kedua, yaitu menganalisis. Banyak siswa yang nilainya 74 atau lebih. Perhatikan nilai, kolom nilai. Mana 74 ini kan? 74 atau lebih. Atau lebih berarti angkanya 74, 76, 77, 79, 80 dan 82. Ini nilainya. Banyaknya siswa berarti kita lihat frekuensinya. Berarti kolom yang lebih ini ya. Ini yang lebih. Yang 74 sampai 76 ada 15 orang. 77 sampai 79 yang mendapat nilai tersebut ada 5 orang. Yang mendapat nilai 80 sampai 82 ada berapa orang? Iya, ada 6 orang. Berarti tinggal kita jumlahkan banyak data atau frekuensi ini ya, untuk memperoleh banyak siswa yang nilainya 74 atau lebih. Oke, kita jumlahkan saja, berarti 15 tambah 5 tambah 6 sama dengan 26 siswa. Jadi banyak siswa yang nilainya 74 atau lebih, dalam kelas tersebut ada 26 siswa. Paham ya? Nah, misal lagi ada pertanyaan, jika KKM dalam ulangan tersebut 74, apakah dapat disimpulkan bahwa siswa yang tidak tuntas lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang tuntas? Nah, ini apakah dapat disimpulkan? Berarti untuk menjawab soal ini berada pada level yang ketiga, yaitu memprediksi atau kesimpulan. Tetapi tentunya sebelum kita memperoleh kesimpulan, kita harus analisis dulu datanya. Apa yang perlu kita analisis? Nah, KKM-nya 74. Apakah dapat disimpulkan bahwa siswa yang tidak tuntas, berarti tidak tuntas memiliki nilai yang kurang dari 74. Berarti yang kurang dari 74, kita lihat tabelnya, yang kurang dari 74 berarti angka berapa saja? Ini ya, 71, 73. Ini yang mendapat nilai 71 sampai 73 ada 13 orang. Yang mendapat nilai 68 sampai 70 ada berapa orang? Ya, 5 orang. Yang mendapat nilai 65 sampai 67 itu ada 6 orang. Berarti kalau yang ini, data-data yang ini, nah data-data yang ini adalah yang kurang dari KKM atau dinyatakan tidak tuntas. Berarti kita jumlahkan saja ini frekuensinya untuk memperoleh banyaknya siswa. Nah, kita jumlahkan di sini. Jadi banyak siswa yang tidak tuntas itu adalah berapa saja? Ya, 13 ditambah 5 ditambah 6, jumlahnya 24 siswa. Ini yang tidak tuntas. Nah, berarti kita juga perlu tahu kali ini dibandingkan dengan siswa yang tuntas. Siswa yang tuntas karena KKM-nya 74, berarti siswa yang tuntas itu mendapat nilai 74 atau lebih. Nah, 74 atau lebih berarti ada pada data yang ini ya. 74 sampai 76 ada 15 orang nih. 77 dapat nilai 77 sampai 79 ada 5 orang. Yang mendapat nilai 80 sampai 82 ada 6 orang. Berarti seperti tadi kita tinggal jumlahkan saja frekuensi yang ini ya. Berarti 15 tambah 5 tambah 6. Jadi banyaknya siswa yang tuntas itu adalah 15 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 26 siswa. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada 24 siswa yang tidak tuntas. Banyak siswa yang tuntas itu 26 siswa. Jadi kalau kita bandingkan, siswa tidak tuntas itu lebih sedikit kan dari siswa yang tuntas. Karena kita tahu bahwa 24 itu tentunya lebih kecil daripada 26. Sehingga dapat kita simpulkan. Nah, di sini kesimpulannya, pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa siswa yang tidak tuntas lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang tuntas? Kesimpulannya adalah tentu saja tidak ya, karena justru banyaknya siswa yang tidak tuntas itu ternyata tadi kita hitung lebih sedikit dibandingkan daripada siswa yang tuntas. Oke, paham bukan? Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah data pada diagram garis.
Diagram di bawah ini menunjukkan data pada banyaknya siswa kelas 9 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai 2013. Nah, ini banyaknya siswa kelas SMP Ceria. Di sini ada tahun, ini ada tahun 2007, 2008, 2009 sampai 2013. Kemudian ini yang mendatarnya ya. Nah, yang horizontal. Kemudian pada garis yang vertikal ini menandakan banyaknya siswa. Jadi ada yang 20 garis ini, 40 garis ini ya terlihat ya. 2007 ini ada 100 orang, 2008 itu banyak siswanya ada 120 orang. Misal ada beberapa pertanyaan. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Ini pernyataannya. Kemudian banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Kemudian apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Jelaskan jawabanmu. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita berada pada level yang ketiga ya. Berarti prediksi atau kesimpulan. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan tentunya kita harus analisis dulu nih data-datanya. Di sini ada pernyataan banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Tahun berapa ini? Tahun 2007. Kita lihat tahun 2007. Untuk menjawabnya kita lihat dulu. Berarti kita analisis dulu ya. Ini berarti berada pada level yang kedua, analisis. Kita analisis dulu pada tahun 2007. Nah, ini kita tarik garis ke sana. Pada tahun 2007 banyak siswanya itu ada berapa? Ya, ada 100. Pada tahun 2007 banyak siswanya ada 100. Nah, siswa perempuannya adalah 55% dari total siswa pada tahun tersebut. 55% dari total siswa. Berarti 55% dikali banyaknya siswa pada tahun 2007 yaitu 100 ya. 55% itu adalah 55 per 100. Kita kalikan dengan banyak siswa pada tahun 2007 yaitu 100 juga. Jadi 55%, 55 per 100 dikali 100. 100 ini dari banyak siswa tahun 2007. Nah, kita bisa, karena ini ada 0 banyak nih, paling gampang nih pembagian seperti ini, kita coret saja. Jadi 100 dibagi 100 itu kan 1 ya. Jadi tinggal 55 dikali 1, maka hasilnya adalah 55 siswa. Jadi banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55 siswa. Kemudian ada pernyataan selanjutnya, banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012. Nah, tahun 2012 nih, berarti ini ya, tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Nah, berarti pada tahun ini, tahun 2012 ya. Untuk menjawab soal ini kita masih berada pada tahap menganalisis dulu ya. Kita lihat dulu tahun 2012 dan nah, tahun 2012 berarti yang ini kan. Nah, tahun 2012 berarti yang ini. Kita tarik garis biar jelas. Nah, berarti banyak siswa pada tahun 2012 itu ada 160 siswa. Ini 40% nih banyak siswa perempuannya, 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Total siswa pada tahun 2012 ada 160. Berarti untuk menghitungnya tinggal 40% dikali 160. Kita tahu 40% itu berarti 40 per 100 dikali banyak siswanya pada tahun 2012 ada 160. Jadi 40 per 100 dikali 160. Jawabannya adalah, kita coret dulu nih, ada yang 00 begini, kita coret ini 2 ya, karena 100 nolnya ada 2 kan. Nah, berarti kalau yang ini dicoret 2,
nolnya dicoret 2, yang atas pun nolnya harus 2 ya. Jadi yang ini 1, yang ini 1 jadi 2. Jadi tinggal kita kalikan saja, 4 dikali 16. 4 dikali 16 adalah 64 siswa. Nah, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007, ini 2007 siswa perempuannya nih 55 siswa, lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012. Siswa perempuan pada tahun 2012 baru saja kita hitung ada 64 siswa. Nah, apakah dapat disimpulkan? Nah, kita coba jawab. Untuk menjawabnya tentunya ini berada pada tahap prediksi atau kesimpulan. Kita tahu pada tahun 2007 itu siswanya lebih sedikit daripada siswa perempuannya lebih sedikit daripada tahun 2012. Siswa perempuan pada tahun 2007 ada 55 siswa, sedangkan pada tahun 2012 ada 64 siswa. Jadi 55 tentunya lebih kecil daripada 64. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini, apakah banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Kesimpulannya, ya tentunya tidak. Justru banyak siswa perempuan pada tahun 2007 itu lebih sedikit dibandingkan tahun 2012. Jelas terlihat ya, 2007 55 siswa ini yang perempuannya, yang 2012 itu banyak siswa perempuannya 64. Jadi kesimpulannya, siswa perempuan pada tahun 2007 lebih sedikit dibandingkan tahun 2012. Oke, paham ya? Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Data pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran di bawah menunjukkan file yang terdapat di dalam flashdisk milik Reta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Flashdisk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. Nah, ini diagram lingkarannya. Di sini ada musik 20%, ada foto terisi 20%, data buku ajarnya 40%, lainnya 10%, dan ada yang kosong nih, ada 10%. Misal ada sebuah pertanyaan, jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flashdisk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentunya masih ada pada level yang ketiga ini ya, memprediksi atau kesimpulan. Nah, kita tahu bahwasanya kapasitas dari flashdisk milik si Reta itu ada 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Ini kapasitasnya. Nah, si Reta itu ingin memasukkan file baru nih. Dia ingin memasukkan file baru ke dalam flashdisknya. Nah, file barunya itu berukuran 750 MB. Nah, tentunya kita harus tahu dulu apakah cukup atau tidak. Nah, dari flashdisk Reta ini ada data-datanya. Kita harus tahu dulu dong yang kosongnya itu berapa MB dari flashdisk Reta. Yang kosongnya kita lihat di sini, ini data-datanya. Yang kosongnya itu adalah 10%. Berarti 10% ini adalah 10% dari kapasitas flashdisk si Reta. Kita hitung ya, 10% dari kapasitas itu berarti nanti kita hitung 10% ini dikali dari 4000 MB. Karena kapasitasnya 4000 MB. Kita hitung ya, karena 10% kita tahu 10% itu adalah 10/100 dikali kapasitas flashdisk si Reta adalah 4000 MB. Nah, banyak nolnya kita coret saja ya. Ini nolnya 2 yang di bawah. Karena nolnya 2 di bawah, kita coret 2. Berarti nol yang atas juga kita coret hanya 2 saja. Berarti ini adalah jadi 10 dikali 40 hasilnya adalah 400 MB. Ini yang kosongnya 400 MB. Sedangkan si Reta ingin memasukkan file baru yang berkapasitas 750 MB. Yang kosongnya 400 MB, file baru yang ingin dimasukkan si Reta adalah 750 MB. Jadi bagaimana dong? Apakah cukup atau tidak untuk memasukkan file baru? Nah, jadi kesimpulannya adalah flashdisk Reta tidak dapat mencukupi untuk ditambahkan file baru
yang berkapasitas 750 MB. Oke, paham bukan? Kita lanjutkan ya. Nah, ini data pada tabel. Tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flashdisk milik Reta. Ingat yang tadi ya, ada file musiknya kan? Sisa kapasitas flashdisk yang kosong adalah 400 MB. Nah, ini yang kosongnya 400 MB. Dia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB. Akan tetapi dia hanya ingin menghapus. Nah, dia rela menghapus nih. Ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Jadi ada 3 file musik yang akan dia hapus nih supaya bisa memasukkan file yang baru. Nah, apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flashdisknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini adalah daftar atau data dari file musik milik si Reta. Di sini di dalam file musiknya ada album. Ada album A itu kapasitasnya 75 MB atau besarnya 75 MB. Album B itu besarnya 85 MB. Album C itu besarnya 125 MB dan seterusnya. Nah, di sini apa si Reta ingin memasukkan file data baru ke dalam flashdisknya. Sedangkan yang kosongnya kan ada 400 MB. File barunya ada file baru yang ingin dimasukkannya 750 MB. Apakah mungkin dia bisa memasukkan file baru tersebut? Dan dia hanya ingin menghapus 3 file albumnya saja. Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya berada pada level yang ketiga ya, level prediksi. Kita coba jawab, berarti ini berada pada level yang ketiga atau prediksi kesimpulan. Untuk menjawabnya, di sini kita tahu bahwa flashdisk kosongnya ada 400 MB ya. Ini flashdisk kosongnya ada 400 MB. Kapasitas dari flashdisk kosong milik si Reta itu adalah 400 MB. Selanjutnya, dia ingin menambahkan file baru, file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB. Nah, di sini kita tuliskan ya, tambahan file datanya adalah 750 MB. Kosongnya 400 MB. Ingin menambahkan file 750 MB. Pastinya tidak cukup kan? Berarti butuh berapa lagi ya? Masih kurang 350 MB lagi kan untuk memasukkan file data ini. Karena ini udah ada 400. Dia ingin memasukkan 750, berarti masih kurang 350 MB lagi ya, supaya file data yang baru ini bisa masuk ke dalam flashdisknya milik si Reta. Nah, di sini si Reta dia merelakan nih untuk menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik. Jadi ini album-album ini kita cari nih. Si Reta merelakan untuk menghapus 3 album. Nah, kita cari nih, ini kan banyak nih albumnya dari A sampai I. Dia hanya merelakan 3 album saja. Jadi album mana saja nih yang akan kita hapus? Ya gampang. Kita cari saja album dengan kapasitas yang paling tinggi. Berarti yang paling tinggi di sini kapasitas yang paling besar itu berarti album C 125. Kemudian album E 152 dan album F. Jadi ini kan yang paling tinggi ya, album C, E, dan F. Nah, coba kita cek apakah bisa menutupi yang 350 ini atau tidak. Kita tambahkan saja nih angka-angka ini ya. Jadi yang dihapus ini adalah album C, E, dan kita jumlahkan F. ya. Album C itu 125 MB, kemudian album E itu adalah 152 MB, dan album F itu adalah 95 MB. Oke, kita jumlahkan 125 ditambah 152 ditambah 95, hasilnya adalah 372 MB. Ini kurangnya 350. Nah, kalau menghapus 3 file album ini itu ada
kapasitasnya 372. Berarti cukup atau tidak ya? Berarti kesimpulannya adalah, apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flashdisknya? Nah, berarti kesimpulannya adalah Reta bisa memasukkan file baru yang berukuran 750 MB dengan menghapus album C, E, dan F. Oke, bisa paham ya? Data yang ingin dia masukkan kan 750 MB. Ada yang kosongnya 400, berarti dia butuh 350 MB lagi. Dengan menghapus album C, E, dan F, itu kan ada 372. Berarti bisa kan si Reta untuk memasukkan file baru yang berukuran 750 MB dengan menghapus album C, E, dan F. Oke, bagaimana? Paham ya materinya? Nah, itulah materi kita tentang statistika pada pertemuan ke-1, yaitu membahas tentang menganalisis data. Mudah-mudahan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kalian pahami ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan menganalisis data dari statistika? Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari contoh-contoh soal yang tadi ya. Dan juga bisa kalian kerjakan latihan soalnya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, sekian materi kita untuk pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Dan semudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu taati protokol kesehatan. Sekian dari Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.